Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Nah, kita lanjutkan pembelajarannya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama di tema 7 perkembangan teknologi. Kita masuk ke subtema 2 ya. Perkembangan teknologi produksi sandang. Nah, kita belajar di pembelajaran yang keempat ya. Oke, sebelum dilanjutkan silahkan berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, kan ayo membaca ya, silahkan disiapkan buku paket kalian tema 7, dibuka halaman 91 dan 92. Di situ ada bacaan yang berjudul jenis-jenis pakaian. Nah, yuk kita baca bersama-sama. Jenis-jenis pakaian. Lani sedang mengamati pakaiannya. Ternyata ia memiliki banyak jenis pakaian. Ada pakaian yang ia gunakan sehari-hari. Ada juga pakaian yang ia gunakan pada waktu tertentu. Nah, salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Lani mengenakan seragam saat pergi ke sekolah. Teman-teman Lani juga mengenakan seragam saat ke sekolah. Mereka mengenakan seragam sesuai jadwal. Sepulang sekolah, Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Lani memiliki beberapa jenis pakaian rumah. Lani mengenakan kaos, celana selutut, atau rok saat di rumah. Lani juga memiliki beberapa baju yang digunakan saat tidur. Nah, Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Lani mengenakan baju yang sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bahan baju olahraga Lani mudah menyerap keringat. Lani dapat bergerak bebas dengan baju olahraganya. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Ada baju hangat yang digunakan saat udara dingin. Ada juga gaun yang biasa digunakan saat pergi ke pesta. Nah, ini ada jenis-jenis pakaian. Nah, pakaian-pakaian ini, jenis-jenis pakaian ini digunakan pada saat-saat tertentu. Nah, tadi sudah jelaskan seragam itu dipakai saat sekolah ya, seragam. Nah, pada saat seragam sekolah itu pun berbeda-beda harinya. Misalnya hari Senin itu pakai seragam ini, Selasa pakai seragam yang mana lagi, kan beda-beda dijadwalkan harinya. Nah, ini ada pakai baju tidur, ada pakai gaun ini saat pergi ke pesta ya, dan lain sebagainya. Ini ada pakai pakaian olahraga. Jadi pakaian ini digunakan sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan kegiatannya ya. Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ia teringat orang zaman dahulu yang hanya memiliki satu jenis pakaian. Lani menyayangi semua pakaiannya. Ia memakainya dengan hati-hati agar tidak cepat rusak ya. Jadi kalau orang zaman dulu itu hanya memiliki satu jenis pakaian, digunakan untuk tidur, untuk makan, untuk olahraga, itu cuma satu pakaian. Nah, amati teks pada halaman sebelumnya tadi ya, teks yang kalian baca tadi. Lalu carilah informasi dari setiap paragraf. Tuliskan pada tabel berikutnya. Cari informasi pada setiap paragraf. Ini ada
6 paragraf ya. Yuk kita cari sama-sama. Untuk paragraf yang pertama kita cari dulu pokok-pokok informasinya. Nah ini di paragraf pertama itu ada pokok informasinya, yakni Lani sedang mengamati pakaiannya. Nah ya, ini paragraf pertama. Untuk paragraf kedua, ini salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Ini adalah pokok-pokok kalimatnya. Paragraf ketiga, ini Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Nah, ini paragraf ketiga. Paragraf keempat, pokok informasinya, Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Oke, sekarang paragraf yang kelima. Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Sedangkan paragraf 6, pokok informasinya ini, lalu Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Ya, itu tadi kita tuliskan di sini ya pokok-pokok informasinya. Ini paragraf ke-1, paragraf kedua, paragraf ketiga, dan seterusnya. Nah, oke, kita lanjutkan. Ya. Ayo berdiskusi. Diskusikan dengan temanmu tentang jenis-jenis pakaian saat ini. Nah, ini contohnya. Contohnya ada jenis pakaiannya pakaian sekolah. Nah, pakaian sekolah itu ada seragam putih-putih, seragam batik, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita cari contoh yang lain. Misalnya pakaian rumah. Pakaian rumah itu contohnya ada kaos, celana pendek, rok, dan lain-lainnya. Ada lagi kita misalnya ada jenis pakaiannya jenis pakaian olahraga. Ini ada contohnya ada training, ada kaos olahraga, ada baju renang, dan lain sebagainya. Nah, ada lagi jenis pakaiannya untuk pakaian tidur. Pakaian tidur misalnya ada piyama, ada baby doll, dan lain sebagainya. Ada lagi jenis pakaian misalnya pakaian adat. Nah, itu pakaian adat biasanya ada pakaian adat untuk mantenan itu, kebaya, pasaan, dan lain-lain sebagainya. Ada lagi jenis pakaian muslim. Misalnya tunik, gamis, koko, sarung, dan lain sebagainya ya. Itu ya, ini jenis pakaian dan contoh pakaiannya. Oke, kita lanjutkan. Menghargai perbedaan ya. Cara berpakaian orang berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana selutut dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai ya. Jadi sekalipun berbeda dan cara berpakaian, kita harus tetap berteman baik dengan teman-teman kita. Kita harus saling menghargai walaupun pakaiannya dan cara berpakaiannya berbeda-beda ya. Oke, ayo berlatih. Jelaskan manfaat saling menghargai perbedaan ya. Coba kira-kira manfaat saling menghargai perbedaan itu apa anak-anak? Ya, saya kasih contoh ya, ini saya kasih contoh 4. Nah, ini manfaat saling menghargai perbedaan itu yang pertama misalnya saling melengkapi satu sama lain manfaatnya. Terus yang keduanya muncul sikap tenggang rasa ya. Yang ketiga memperkaya wawasan ya, karena tadi misalnya di tiap daerah itu ada pakaian adat yang berbeda-beda, maka wawasan kita akan menjadi luas. Oh, kalau di sana misalnya pakaian seperti ini, kalau di daerah situ pakaian seperti ini. Nah, terus yang ketiga bisa terciptanya rasa saling menghormati satu sama lain ya. Dengan adanya perbedaan kita bisa
saling menghormati satu dengan yang lainnya. Nah, ini adalah contohnya. Kalian bisa menambahkan sendiri. Oke, selanjutnya ayo menulis. Ya. Amatilah anak-anak di sekitar rumahmu. Apakah mereka beragam dalam hal apa saja? Apa yang kamu lakukan terhadap mereka? Ceritakanlah. Tuliskan ceritamu pada tempat yang tersedia. Nah, ini misalnya setelah kalian mengamati nih, anak-anak di sekitar rumahku, ya mereka beragam, dilihat dari sikapnya, perilakunya, agama, ras, hobinya, gender dan pakaiannya dan lain sebagainya. Mereka semua terlihat beragam. Dari keberagaman tersebut kita dapat belajar untuk saling menghargai perbedaan dan sekaligus belajar mengenai banyak hal baru. Nah. Oke, selanjutnya, manusia tidak hanya beragam dari pakaian yang dipakai. Tempat tinggal manusia juga beragam, ya. Ada yang tinggal di tengah kota dan ada yang di desa. Sebagian teman-temanmu ada yang hidup di tepi sungai. Mereka pandai berenang. Mereka pandai meluncur di dalam air. Nah, ini biasanya yang rumahnya dekat dengan kolam renang itu bisa pandai berenang. Kalau sungai yang sekarang itu sudah jarang bisa, sudah tidak layak untuk mandi, ya. Kalau zaman dulu masih bersih-bersih, itu bisa untuk mandi, untuk berenang dan lain sebagainya. Sekarang sudah banyak sampahnya dan kotor, ya. Nah, apa saja yang dilakukan saat meluncur di air? Nah, yang pertama, berdiri di dekat dinding kolam dengan sikap membelakangi dinding kolam. Yang kedua, kedua lengan lurus ke atas. Yang ketiga, ambil napas dalam-dalam, condongkan tubuh ke depan. Yang keempat, tolakkan kaki yang menempel pada dinding kolam sampai tubuh terdorong ke depan. Yang kelima, saat meluncur, tubuh bergerak lurus ke depan. Nah, ini. Kamu pernah berlatih melakukan gerakan meluncur. Berlatihlah lagi hingga kamu dapat meluncur dengan baik. Ya, demikian yang dapat Pak Fadri sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.